tiga periodisasi ya. Jadi satu adalah Fisik. fisik. Fokus Oke. ke fisik. Kedua fokus ke teknik. Ketiga fokus ke countdown atau ke psikologis. Nah, Oke, di oke. burung pun juga sama. Pertama fisik, kita gembur fisiknya dulu. Yang kedua tentang teknik mungkin bisa ke pemasteran dan lain sebagainya. Yang ketiga countdown atau persiapan hamil lomba. Nah, Untuk atlet seperti itu. Apakah Mas Bibit menerapkan di dunia burung? Kalau saya beranggapan begini Mas, itu kalau diterapkan di burung dengan pola yang seperti ini menurut saya itu bagus. Menurut saya. Mas Bibit menerapkan cara seperti ini enggak sih sebetulnya? ya, memang saya sebagian besar menerapkan Mas. Artinya yang saya singgung tadi ada 3 periodisasi tadi, itu saya terapkan memang. Yang pertama saya harus bentuk fisiknya dulu. Tiga periodisasi ya. Jadi satu adalah Fisik. fisik. Fokus Oke. ke fisik. Kedua fokus ke teknik. Ketiga fokus ke countdown atau ke psikologis. Nah, Oke, di oke. burung pun juga sama. Pertama fisik, kita gembur fisiknya dulu. Yang kedua tentang teknik mungkin bisa ke pemasteran dan lain sebagainya. Yang ketiga countdown atau persiapan hamil lomba. Nah, di sisi ini di teknik biasanya kita kalau sebagai atlet fisik itu tidak boleh diganggu dengan lain-lain. Untuk di teknik itu adanya tryout tanding ke luar daerah. Nah, di burung pun juga ada sebenarnya, yaitu latber. Latber itu sebenarnya untuk tryout, mencoba. Nah, apa sih yang kurang? Nah, itu kan termasuk teknik ya Mas ya. Oke. Apa sih yang kurang ini? Oh, dia faktornya kurang, bukan usianya kurang atau mungkin nabrak atau dan lain sebagainya. Nah, dalam tryout itu kita bisa evaluasi nih bagaimana teknik kita merawat selanjutnya. Oke. Nah, Mas, kalau secara fisik waktu jadi atlet Mas, latihannya seperti apa sih Mas? latihannya kalau untuk atlet fisik itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama fisik power dan endurance. Endurance dan power. Oke. Jadi fisik ada 2 periode. Fisik 1 ada power dan endurance. Periode kedua adalah fisik yang speed. Jadi ada perbedaan. Nah, kalau di burung pun juga hampir sama sebenarnya. Burung itu ada, kalau pribadi saya fisik itu saya ke Polian. Keumbaran itu ya. Betul, kalau Oke. kembaran. Ya. Ada juga teman-teman yang fisik itu wah enggak perlu polier. Hanya jemur dan sauna pun bisa. Oh ya, memang bisa juga. Tapi kalau secara pengalaman saya sebagai atlet, orang yang jogging, sprint itu sama mengeluarkan keringat. Orang ketika bersauna pun juga sama mengeluarkan keringat. Fungsinya sama memang, sama-sama mengeluarkan keringat dan sehat, mengeluarkan toksin-toksin dalam tubuh. Tetapi tujuan intinya berbeda. Bedanya apa? Fisik secara alami, olahraga itu mengeluarkan racun dalam tubuh dan juga memperkuat jasmani kita, raga kita menjadi kuat. Sauna itu hanya mengeluarkan toksin, tetapi untuk mengolah raganya dia kurang. Nah, maka saya tetap milih yang polier. Polier tidak perlu sampai 6 meter, 5 meter, tidak perlu, 3 meter itu cukup. Itu dilakukannya bagaimana kalau di burung Mas? Nah, ini kita adaptasikan
latihan atlet di burung. Oke, burung bisa kita latih dengan sistem polier. Kalau dipilih tadi antara sauna dan polier, tentu saja gunanya lebih banyak di polier manfaatnya kan. Jadi burung bergerak, mengeluarkan toksin dalam tubuh, dan juga mendapatkan latihan untuk menambah tenaga. Latihan untuk menambah tenaganya. Jadi kalau di polier ya mestinya hasilnya akan capek ya, Mas. Saya bicara tentang atlet dulu. Saya dulu atlet. Fisik saya jelek. Saya perokok. Waktu jadi atlet saya perokok. Tapi saya tes fisik saya bisa nomor 2 di KONI, di IY. Di KONI. Oke. Saya menjadi pelatih pun juga sama. Saya dulu fisik saya bisa naik, kenapa? Ini ada satu cara. Pelatih suka mencuti, Push. Oke. Maka dari itu saya sebenarnya nggak kuat, tetapi milih nggak kuat atau dulu pelatih saya kejam, pecut. Nah, mau nggak mau saya harus lari. Jadi sisa-sisa tenaga saya naikkan. Peak saya harus naik, peak tenaga saya. Begitu juga dengan burung. Burung ketika diumbar 1 hari itu betul, tetapi tidak menambah fisik secara signifikan. Oke. Saya terapkan juga dengan push. Maka dari itu saya umbar burung saya tidak lama. Dengan catatan itu burungnya sudah jadi ya Mas ya. Oke. Minimal setengah jadi. Nah, di situ saya push. Minimal setengah jadi dan sehat. Oke, minimal jadi dan sehat. Saya push, baru berani saya push. Untuk langkah-langkahnya sih biasanya saya keluarkan dari kerodong, saya kasih pakan harian pagi. Setelah dia udah makan, udah nyaman, baru saya masukin polier. Polier saya biarkan dia adaptasi dulu dengan polier tersebut. Entah dia mau terbang, entah dia mau berkicau, saya persilahkan. Setelah saya memandang dia nyaman, baru saya push olahraga, push terbang. Nah, banyak mengatakan jangan seperti itu, nanti takut burungnya sama perawatnya. Bisa jadi ketika caranya itu salah. Oke. Nah, bisa jadi seperti itu ketika caranya salah. Saya tetap push burung itu sampai beberapa kali, tapi dengan catatan harus step by step. Artinya misalkan sekarang burungnya kuatnya 50, ya udah nggak apa-apa, besok tingkatin lagi. Jadi kita harus tahu, oh burungnya udah capek. Ketika capek burung itu pasti ngos-ngosan. Paruhnya buka dan ngos-ngosan. Nah, di saat seperti ini itu saatnya untuk menaikkan peak untuk tenaga. Kita harus push. Tapi pushnya paling naik paling cuma ya tambah 5 atau 10. Dan itu caranya efektif. Dulu saldo pertama kali kuat hanya 50 bolak-balik. 50 berarti 100. Oke. Pertama kali malah nggak sampai 100. Pertama kali terbangnya aja naik turun. Tidak terbiasa di polier ya, naik turun. Kalau itu paling saya cuma 10 kali, terus saya biarkan 1 hari. Nah, biar dia nyaman karena dia belum pernah sama sekali di umbaran. Kedua, ketiga sudah mulai saya push. Pertama cuma 50. Terus beberapa hari selanjutnya dia naik 100 dan itu signifikan. Tapi jangan tiap hari itu Mas. Enggak tiap hari. Saya tetap harus ada jeda. Oke. Paling banyak seminggu 2 kali, itu paling banyak. Itu pada waktu pembentukan fisik paling banyak saya seminggu 2 kali. Oke. Jadi kalau burung sudah fisiknya udah jadi nih, saya seminggu sekali. Itu. Misalnya kayak saldo ini. Saldo dari awal dia seminggu 2 kali latihannya. Kemudian setelah saldo ini jadi dan sudah
bagus kerjanya di lapangan, dilakukan seminggu sekali. Berapa kali kalau dalam kondisi dia sehat ini Mas Yudi? sudah maksudnya dalam kondisi yang burung sudah mau kerja di lapangan. Itu apa ya? Saya tidak mentargetkan sih Mas. Saya tidak mentargetkan harus berapa. Cuma dia kuatnya berapa, saya tambahin push lagi berapa. Oke. Dan itu nanti pasti akan naik. Nah, ketika dia terakhir dia sudah sampai 150 kalau nggak 200 terakhir. Nah, saya capek. Saya yang capek. Wah, Burungnya jadi, orangnya juga sehat. orangnya capek. Nah, Oke. seperti itu. Jadi saya biasanya memakai foliar itu manfaatnya tujuan saya ada dua foliar. Pertama membentuk fisik, yang kedua sebagai refreshing. Seperti itu. Jadi fisik sebelum bertanding jauh sebelum hari bertanding. Refreshing itu H+1 atau H+2 setelah bertanding. Kenapa saya H+1 atau H+2? Ketika H+1 saya lihat burungnya kok masih kurang enak, ya saya H+2. Dan itu wajib saya foliar. Kenapa? Biar burung refresh. Dan ketika masih ada tenaga yang berlebih, itu dia bisa hilang. Ya bahasanya netralisir. Oke, kalau misalnya untuk refreshing itu berapa lama Mas? Kan soal burung nggak dipus kan, artinya dimasuk di foliar, Iya. dia terbang sesukanya. Sesukanya dia. Maksimal saya setengah hari. Oke, berarti masuk pagi, siang sudah Iya. masuk ke kandang lagi ya. Dan kenapa saya push juga karena melihat kesibukan kan Mas Agus. Jadi saya jam 8 sampai jam 9 itu sudah harus di kantor. Nah, makanya saya memaksimalkan waktu yang sempit itu untuk mengolah fisik si burung. Berarti pada saat latihan si burung lebih sering di waktu dipus di foliar itu dia di udara yang tidak terkena matahari langsung ya Mas Wibit atau bagaimana? Iya. Baiknya kena matahari sekalian berjemur. Cuman kondisi saya di rumah itu tidak bisa seperti itu. Oke. Dan juga burung yang di rumah saya kan ada dua Mas, satu sama satu lagi. Itu kebetulan burung yang tidak kuat dengan jemur lama. Jadi ya alhamdulillahnya semuanya pas kebetulan. Saya tertarik dengan sistem latihan yang tadi di-push untuk kita agar target kita dalam melatih tercapai kan. Ya. Dia harus berapa kali lari di foliar itu. Burungnya ini enggak sih Mas? Takut dengan kita enggak sih? Dengan proses seperti itu? Banyak yang bilang nanti takut, resikonya pasti akan takut. Tapi untuk alhamdulillah sampai sekarang pun burung-burung yang di rumah saya yang di JEC itu memang tidak ada yang takut sama saya. Ya karena memang ada langkah-langkahnya sih sebenarnya Mas. Sebelum di foliar dikasih pakan, biarkan dia nyaman. Masuk foliar biarkan dia nyaman terlebih dahulu. Kemudian kita push, habis kita push biarkan dia nyaman di foliar dulu. Tepok sebentar, masukkan ke apa itu namanya kandang harian, kita kasih pakan kesukaannya. Ada apresiasi apa? Ya. Hadiah lah. Hadiah ya, gitu ya. Nah, artinya itu nanti yang bisa membuat ketika kita seperti itu terus. Artinya saya meniru orang yang melatih anjing. Anjingnya juga seperti itu. Kamu ambil bulan nanti saya kasih makan. Nah, apakah dia takut dengan orangnya? Tidak, dia malah nurut. Nah, artinya orang pun juga demikian. Kamu kerja nanti saya kasih uang. Nah, logikanya kalau saya seperti itu. Jadi ketika dia habis bekerja, kita kasih kesukaannya dia. Mau jangkrik, kesukaannya jangkrik. Kesukaannya kroto, kesukaannya ulat.
untuk porsinya mas, sebagai ini apa istilahnya hadiah ke si burung. Misalnya nih burung kita porsi hariannya sehari pagi taruhlah 5 misalnya ya, 5 ekor jangkrik. Ya. Nah untuk hadiah ini Mas Wigit berikan berapa ekor jangkrik ke si burung ini? Tergantung mas, tergantung tingkat kecapean, tingkat fisiknya. Biasanya kalau fisik biasa cuma saya kasih baru 1 atau maksimal 2 gitu sih. Antara 1 dan 2 sih. Tapi kalau misalnya ada dia kelihatan terlalu capek gitu, diberikan lebih juga nggak apa-apa ya misalnya? Kalau saya lebih sih enggak. Artinya jangan sampai melebihi pakan harian. Ya. Jadi saya menerapkan dulu sebagai atlet, ketika kamu digenjot fisik, nutrisi harus bagus. Nah, maka dari itu sebagai reward dan tambahan nutrisi sebagai dia. Ketika tidak ada tambahan nutrisi, takutnya burung itu malah drop jadi sakit. Oke. Bisa takut secara psikologi dia istilahnya ngedrop mentalnya, Trauma gitu ya. trauma dengan kita hapus dengan memberikan reward itu, Iya. hadiah itu. Terus juga berfungsi juga sebagai penambah nutrisi di saat yang terkuras, di saat tenaga terkuras, ada tambahan nutrisi yang lebih untuk burung. Gitu ya.